Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Dunia boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Terserah apa kata dunia, takkan goyahkan cintaku padamu. Tak peduli kata dunia, takkan goyahkan imanku padamu. Boleh berkata tidak, tapi kan ku katakan ya untukmu. Karena satu hal yang ku tahu, karena satu hal yang ku percaya. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Selidiki hatiku. Yesus, Kau sungguh mengasihiku, tak peduli masa laluku, tetap mengasihiku.
selalu bersyukur. Ku selalu bersyukur Bapa. Terima kasih ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Bapakku yang ku cinta. Ku bangga memilikimu. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang aku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, dan semua yang telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Bapakku tak melihat rupa, tak memandang harta, telah ku punya, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku, yang Dia ingin tahu isi hatiku. Bapa selidiki hatiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Shalom, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita kembali boleh memiliki kesempatan untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama buka di dalam kitab Ayub pasal yang ke-13. Ayub pasal yang ke-13 ayat yang ke-28. Ayub pasal yang ke-13 ayat yang ke-28. Ya, saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan, dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Puji nama Tuhan. Saudara, ketika kita baca satu ayat ini mungkin kita agak bingung, apa ini gitu ya. Saudara bisa baca mulai dari ayat 1 dari pasal 13. Ini adalah pernyataan Ayub. Kita sama-sama tahu dalam cerita Ayub, Ayub sedang mengalami persoalan hidup yang cukup berat kalau kita boleh sama-sama teliti di dalam kitab Ayub. Ini benar-benar kondisi yang sangat-sangat berat. Mungkin saudara pernah mengalami persoalan dalam hidup saudara. Saya pun juga pernah mengalami persoalan. Tapi mungkin tidak seberat apa yang dialami oleh Ayub. Sehingga apa yang diutarakan oleh Ayub, apa yang menjadi isi hati Ayub ketika dalam menanggapi beban persoalan hidupnya, itu begitu luar biasa gitu ya. Sampai-sampai ya ini, di pasal 13 ini apa yang dikatakan oleh Ayub. Biasanya kalau orang yang sedang mengalami pergumulan hidup, itu apa yang keluar dari bibirnya, itu adalah sesuatu yang pesimis gitu ya. Sesuatu yang tidak ada semangat lagi. Sesuatu yang tidak ada harapan lagi. Apalagi itu datang silih berganti. Satu belum selesai, satunya muncul. Mungkin Anda atau saudara pernah mengalami hal yang seperti ini. Masalah satu belum selesai, ditambahi masalah yang lain. Misalnya masalah di kantor belum selesai, ternyata di rumah saudara menemukan persoalan yang baru. Mungkin melihat masalah yang dihadapi anak. Yang satu belum selesai, mungkin punya masalah lagi dengan tetangganya dan sebagainya. Dan ini sangat membuat saudara, ya boleh dikata, bingung. Saudara mungkin sudah berusaha untuk menyelesaikan dengan cara saudara, dengan kemampuan yang saudara miliki. Ya secara biasa kalau kita melihat orang yang menghadapi persoalan, maka dia akan berusaha menyelesaikan dengan kemampuannya. Manusia diberi kelengkapan oleh Tuhan otak untuk berpikir, maka dia akan menggunakan otaknya. Gimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Gimana saya bisa keluar dari masalah ini? Tetapi kembali bahwa manusia itu punya keterbatasan. Ada kalanya kita sudah menemukan jalan yang buntu. Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Seperti yang dialami oleh Ayub ini. Sudah nggak bisa lagi. Tidak ada lagi jalan keluar. Sudah tidak ada kekuatan lagi untuk menghadapi apa yang dia terima. Dan akhirnya apa yang keluar dari mulutnya adalah satu kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya mungkin saudara pernah mengalami ini dan saudara pernah dengar ada kata-kata yang mengatakan, yes podo ae. Jadi orang Kristen sama enggak ya sama aja. Ya percuma ke gereja saya sudah berdoa, toh sampai sekarang belum ada jawaban. Masalah saya bertambah banyak dan sebagainya. Nah itu yang sering kita dengar dan mungkin kita pun juga melakukan hal yang sama.
dengan mulut kita, kita juga mengatakan hal-hal yang tidak sesuai akan kebenaran Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Dia sanggup untuk menyelesaikan setiap persoalan kita seperti yang dilakukannya kepada Ayub. Nah, pagi hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara atau mengingatkan lebih tepatnya kepada saudara. Kalau saudara menghadapi persoalan yang sangat berat, permasalahan yang silih berganti dan tidak ada jawaban dalam persoalan saudara, saudara bisa buka lagi Alkitab saudara. Saudara boleh baca kembali dan renungkan ini, supaya saudara mengerti akan apa yang dilakukan Tuhan ketika saudara menghadapi persoalan hidup saudara. Coba saudara buka Alkitab saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-14. Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 sampai 15. Ya, saya harap saudara bisa membuka Alkitab saudara dan saudara baca supaya saudara benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan ini. Supaya benar-benar saudara diingatkan kembali. Kalau saudara saat ini sedang menghadapi masalah, perhatikan ayat ini. Supaya saudara tidak salah sangka kepada Yesus. Supaya saudara tidak menyalahkan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus berdiam diri terhadap persoalan saudara? Sudah, kalau sudah ketemu, saya akan bacakan. Saudara bisa mengikuti pembacaan ini dalam hati saudara atau saudara bisa perkatakan. Begini bunyi firman Tuhan, Matius 14 ayat 14 sampai 15. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Di nama Tuhan. Saudara, ini adalah peristiwa di mana Yesus memberi makan orang banyak. Ribuan. Bukan cuma 1, 2 atau puluhan, tapi ribuan. 5.000 orang lebih. Saudara pasti pernah mendengar cerita ini. Saudara pernah membaca, bagi yang sudah menjadi orang Kristen lama, pernah membaca ayat ini. Dan ini adalah cerita yang sungguh-sungguh terjadi, bukan isapan jempol. Coba kita perhatikan, kalau saudara sekarang sedang menghadapi persoalan silih berganti dan belum menemukan jawaban, belum ada mujizat Tuhan, belum terjadi penyelesaian di dalam kehidupanmu, perhatikan apa yang dilakukan Yesus saat ini. Apakah Yesus hanya terdiam saja? Jelas di dalam ayat yang ke-14 dikatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya. Saudara, ketika kita menghadapi persoalan, seperti inilah Tuhan Yesus melihat. Tuhan tahu persis apa yang saudara alami. Tuhan tahu persis bagaimana saudara menanggung beban dalam hidup saudara. Dan dia tidak diam saja. Dia melihat plus ada satu reaksi. Yang pertama yang tertulis di sini adalah muncul belas kasihan. Saudara paham bagaimana orang atau pribadi yang memiliki rasa belas kasihan. Itu timbul dari dasar hati.
Tuhan melihat perkara saudara, persoalan saudara, itu benar-benar ada satu kepedulian. Dan tidak cukup itu saja. Ayat ini disambung begini. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya mungkin rupanya waktu Yesus melihat banyak orang yang mengalami persoalan dalam keadaan yang sakit gitu ya. Dalam keadaan yang mungkin mengalami kelemahan fisik. Yesus tidak hanya kasihan, tetapi Yesus menunjukkan reaksi dan tindakan. Dia langsung menyembuhkan yang sakit. Saudara, jangan pernah kita berpikir ketika kita mengalami persoalan dan saudara melihat belum ada jawaban, belum ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara, itu berarti Tuhan melupakan saudara atau Tuhan tidak berbuat apa-apa. Yesus sedang melakukan sesuatu. Yesus tidak tinggal diam. Dan pagi hari ini saya mau katakan, kuasanya itu tidak terbatas. Apapun persoalan yang saudara hadapi. Mungkin saudara di rumah mengatakan, loh tapi buktinya sampai sekarang gak ada jawaban. Tapi buktinya saya tetap sakit. Tapi buktinya masalahnya tetap ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalanmu boleh ada, sakit penyakitmu mungkin masih ada. Tapi saudara harus percaya dan yakin bahwa Yesusmu juga tetap ada. Yang menjadi masalah adalah ketika saudara mengalami sakit, saudara mengalami beban persoalan, pergumulan, tetapi Yesusmu tidak ada. Tuhan Yesus tidak ada bersama dengan kita. Itu yang menjadi masalah. Berapa banyak dari kita yang ngadepi masalah, tapi justru kita tidak mengundang Yesus. Justru kita mengabaikan apa yang sedang Tuhan lakukan. Bahkan kita sedang memojokkan atau membuang Yesus, gak perlu, percuma. Wis gak gereja-gerejaan. Wis gak berdoa-berdoaan. Dan saudara memahami untuk menerima, wis sudah pasrah aja, wis diterima aja. Ini namanya roda kehidupan. Ya sudah dinikmati aja. Ini suatu pengertian yang salah, pemahaman yang keliru. Yesus selalu memperhatikan kita. Yesus selalu peduli kepada kita. Hanya saja kita saja yang tidak memahami akan cara kerja Tuhan. Coba kita lihat di ayat yang ke-15 tadi ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya. Ini di ayat yang ke-15. Rupanya murid-murid ini mengatakan bahwa, wah ini sudah selesai nih tugasnya. Mereka sudah mengalami kesembuhan, mereka sudah mengalami mujizat. Ya udah, suruh pulang aja. Tetapi Yesus menolak untuk menyuruh mereka pulang. Justru Yesus menyuruh mereka memberi makan. Saudara bisa baca di ayat 16-17. Ada sesuatu yang tidak diminta oleh orang-orang yang banyak itu. Ada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Mungkin mereka tidak memintanya kepada Yesus. Tetapi itu timbul dalam diri Tuhan Yesus. Yesus mempunyai inisiatif diberi makan.
Mungkin yang awalnya mereka hanya minta disembuhkan dari sakitnya. Mereka minta Yesus menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Udah cukup. Mungkin selesai bagi mereka. Tetapi Yesus kuasanya tidak terbatas. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh orang banyak ini. Saudara, pagi hari ini saya ingin saudara memahami apa yang dikerjakan Tuhan. Dia tidak hanya peduli dengan persoalan saudara yang sekarang saudara hadapi. Yang sekarang sedang menindas kehidupanmu. Tetapi dia juga menyelesaikan persoalanmu. Plus dengan masalah-masalah yang akan datang dalam hidup. Ini sesuatu yang dilakukan Tuhan. Sebelum kita minta pun, Tuhan juga memberikannya. Kalau saudara memahami ini, saudara mempercayai ini, saudara ingat benar apa yang sedang Tuhan kerjakan untuk 5.000 orang ini yang mengalami mujizat Tuhan. Maka itu juga berlaku bagi saudara pagi hari ini. Ketika saudara baca ayat ini, jangan cuma saudara mengatakan atau saudara bangga, wah ini hebat ya mujizat Tuhan. 5.000 orang diberi makan. Jangan cuma saudara kagum terhadap fakta cerita ini. Tetapi alami itu dalam kehidupan saudara. Bagaimana supaya saudara mengalami itu? Undang Yesus dalam hidupmu. Hadirkan Yesus dalam persoalan. Dan lihat nanti, kuasa Tuhan itu akan bekerja dengan luar biasa. Saudara tidak perlu lagi menikmati kesakitan saudara. Saudara tidak perlu lagi menikmati persoalan saudara. Tetapi yang perlu saudara nikmati adalah sukacita Tuhan hadir dalam hidupmu. Bahkan kehidupanmu akan menjadi berkat. Saudara bisa bercerita kepada rekan-rekan yang lain. Saudara bisa memberkati yang sedang menghadapi persoalan. Saudara bisa menunjuk bagaimana caranya untuk lepas dari persoalan. Karena kuasanya tidak pernah terbatas. 5.000 orang ini dikenyangkan oleh Tuhan dengan sesuatu yang sederhana. Hanya dengan roti dan ikan. Yang jumlahnya nggak mungkin cukup. Tapi kembali lagi, kita harus ingat. Kuasanya tidak terbatas sampai detik ini. Dia sanggup untuk menolong kita. Apapun yang kita miliki, mungkin tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan saudara. Saudara hanya punya tubuh saja. Saudara hanya punya mulut saja. Tapi ketika kita menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan, kita bersyukur, kita meminta pertolongan Tuhan, dan mempersilahkan Tuhan bekerja. Lihat, kuasanya tidak terbatas. Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga dengan persoalan saudara. Hari ini juga, kalau saudara percaya, pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak berubah. Kuasa-Mu tidak terbatas. Apapun persoalan kami Tuhan, mau besar kecil, yang kami tahu Engkau lebih besar dari persoalan kami. Dan Engkau sanggup untuk menyelesaikan persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang mengalami pergumulan hidup, yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur Yesus menyembuhkan mereka. Kuasa-Mu akan menjamah mereka sehingga pemulihan boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.